sesuai dengan tema yang ditetapkan atau diturunkan oleh Badan Pekerja Sinode GPI Papua. Dan untuk tema bulan Oktober, mencari pemimpin, dan juga subtema pemimpin yang membawa pembaharuan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk itu bagian pembacaan firman Tuhan yang diturunkan oleh Badan Pekerja Sinode yang baru kita baca bersama, 2 Tawarik 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-36. Revolusi mental dapat terjadi apabila seseorang pemimpin menyadari bahaya yang sedang terjadi di tengah bangsanya. Dalam kondisi kritis, seorang pemimpin harus berani membuat kebijakan baru, meskipun keputusan yang diambilnya tidak terlalu populer. Tentu dalam kepemimpinannya, ia harus mampu dalam berbagai hal, agar dengan kemampuan yang ia miliki, ia bijak dalam mengambil keputusan dalam mengatasi segala masalah atau persoalan yang terjadi. Dalam situasi dan kondisi yang kurang menyenangkan, Allah lalu mengutus Hizkia menjadi raja agar dapat melakukan pembaharuan bagi Yehuda. Hizkia adalah salah satu raja yang sangat terkenal karena kesalehan hidupnya dan kiprahnya di politik. Sehingga di usia yang masih sangat muda, 25 tahun, Hizkia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah. Satu tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Hizkia dalam usia yang sangat muda, tetapi dalam kemudaannya ia menetapkan hati untuk hidup benar di hadapan Allah. Hal itu terlihat dari upaya membaharui rumah Tuhan dan mengembalikan fungsi peribadatan yang benar di hadapan Allah, yang pada saat masa pemerintahan Raja Ahaz ia telah mengabaikan kehidupan ibadah dengan menutup rumah Tuhan dan dibiarkan gelap tanpa ada cahaya. Hal ini yang sangat fatal sehingga membuat murka Allah menimpa Yehuda. Karena latar belakang inilah yang mendorong Raja Hizkia secara tegas dan berani melakukan pembaharuan mental dan rohani. Skala prioritas Hizkia adalah Tuhan di atas segalanya, sehingga pembaharuan dilakukan agar kehidupan tidak berakhir, tetapi berkelanjutan dalam perkenaan Allah. Hizkia yang memiliki arti Tuhan adalah kekuatanku. Dan sesuai dengan arti namanya, ia adalah seorang raja yang hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya, karena ia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan hidupnya. Bukti bahwa Hizkia menempatkan Tuhan sebagai yang utama adalah tindakan tegas, jelas, terarah dan terukur yang merupakan langkah reformasi yang dilakukan Hizkia dengan menggelar pertobatan massal. Dan Tuhan merestui langkah pembaharuan bagi Yehuda yang diambil oleh Hizkia. Ia mereformasi jabatan dan fungsi keimanan Lewi agar orang Lewi bangkit dan berbenah. Lalu ia memerintahkan orang Lewi untuk menahirkan rumah Tuhan
dan memerintahkan seluruh bangsanya untuk menghormati rumah Tuhan. Bisa dikatakan bahwa ia benar-benar telah melakukan reformasi rohani secara besar-besaran atas bangsanya, sehingga terjadi hujan pertobatan. Alkitab pun menyatakan Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya, sehingga Tuhan menyertai dia kemana saja dia pergi. Kita pun harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup ini dan menunjukkan sikap penuh hormat kepada bait-Nya yang kudus. Bila kita benar-benar menghormati Tuhan, kita pun akan hormat ketika berada di dalam bait-Nya. Perlu diketahui bahwa bait Allah tidak terbatas pada gedung gereja dalam wujud fisik atau bangunan. Tetapi Alkitab menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Pertama Korintus 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Hizkia tidak seperti ayahnya Raja Ahaz yang hidupnya dalam keberdosaan, yang membuat keterpurukan bangsanya sehingga Allah menghukum mereka. Akibat hukuman Allah membuat Hizkia berupaya mengembalikan keadaan dalam usianya yang sangat muda. Ia menetapkan hati untuk hidup benar di hadapan Allah. Hal itu terlihat benar dari upaya pembaharuan rumah Tuhan dan mengembalikan fungsi peribadatan yang benar di hadapan Allah. Ia mereformasi jabatan dan fungsi keimanan suku Lewi. Itulah sebabnya ia memerintahkan suku Lewi untuk menguduskan dirinya di hadapan Allah. Disampaikan itu, Hizkia menegakkan kembali ritual korban bakaran di rumah Tuhan. Misalkan korban penghapusan dosa untuk mengadakan perdamaian bagi seluruh umat Israel. Ia mengajak seluruh rakyat Yehuda menaikkan pujian dan sangat menyembah Allah. Pembaharuan mental dan rohani tidak akan berjalan lancar jika hanya menyentuh aspek eksternal saja, seperti memberi persembahan atau rajin beribadah di rumah Tuhan. Revolusi yang sejati selalu dibangun dari faktor internal, yaitu pertobatan hati. Tanpa komitmen dan kesungguhan hati, mustahil pembaharuan yang didambakan bisa terwujud. Bagaimana dengan kerohanian Bapak Ibu saudara-saudara jemaat dan saya saat ini? Apakah menjalaninya suam-suam kuku saja? Apakah kita jauh dari Tuhan? Akuilah kesalahan kita. Maka Ia bukan saja mengampuni kesalahan, tetapi Ia juga memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berangkat dari bacaan kita di hari ini serta tema untuk bulan Oktober, mencari pemimpin, dan subtema pemimpin yang membawa pembaharuan. GPI Papua untuk tahun ini ada dalam dua momen besar yang sementara dijalankan dan akan dijalankan, yaitu sidang sinode yang sementara berlangsung dan sidang klasis yang nantinya akan berlangsung.
yang merupakan agenda rutin 5 tahun sekali. Dan dalam momen ini tentu banyak hal yang akan dibahas, dievaluasi demi perkembangan lembaga ini ke depan. Bahkan satu agenda penting, yaitu kita semua akan mencari pemimpin lembaga yang baru, yang pastinya mengacu pada subtema, yaitu pemimpin yang membawa pembaharuan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita pasti senang dan mendambakan bila memiliki seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi yang mengarah pada suatu perubahan yang nantinya akan membawa pembaharuan. Pembaharuan untuk meninggalkan keterpurukan iman, untuk mencelikan mata hati yang buta, yang mendorong hati untuk terbuka pada kasih dan karya Allah. Kita perlu mempersiapkan anak-anak Tuhan yang masih muda, yang satu saat mereka kelak akan menjadi pemimpin, yang bukan saja siap memimpin, tetapi siap untuk melayani. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam buku Niccolo Machiavelli, dalam karyanya yang berjudul The Prince, menulis bahwa manusia senantiasa memiliki ambisi terhadap kuasa. Dan setelah memiliki kuasa, cenderung untuk menyalahgunakan kuasa itu. Dan ini sering terjadi dalam kepemimpinan selama ini, baik kepemimpinan di pemerintahan, tetapi juga kepemimpinan di lembaga gereja. Dan ini sering terjadi dan itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang atau setiap pemimpin pasti mempunyai gaya dan sifat yang berbeda. Hal ini terlihat di saat ia sudah menjadi pemimpin nanti. Watak, perilaku, serta kepribadian tampak dalam setiap tindak tanduknya. Ketika seseorang menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi gereja atau instansi pemerintah dan yang lainnya, maka watak dan perilaku akan terbawa di saat ia akan memimpin bawahannya. Gaya hidup itu akan menjadi lebih tampak di saat ada 2 atau 3 orang yang sedang disorot serta dibandingkan. Di saat itulah gaya hidup seseorang pemimpin akan mencolok atau akan mencuat. Tentu yang menilai nanti adalah warga yang dipimpinnya, baik itu warga masyarakat tetapi juga warga gereja. Sehingga seseorang yang menjadi pemimpin tidak akan diberi nilai, tentu sesuai dengan gaya hidup kepemimpinan masing-masing. Kadang ada yang menilai calon pemimpin itu dengan melihat profil. Ada juga yang menilai calon pemimpin dengan gaya berbicara. Bahkan ada yang menilai calon pemimpin dari kemampuan berinovasi. Tentu sebagai warga jemaat yang sangat diharapkan dan didambakan adalah seorang pemimpin yang bukan saja menjadi pemimpin, tapi juga melayani. Dan itu merupakan hal pokok atau hal yang sangat terpenting. Karena kebesaran seorang pemimpin Kristen tidak terletak pada berapa orang yang menjadi pengikutnya,
Tetapi berapa banyak orang yang dilayaninya. Kebesaran seorang pemimpin Kristen terletak justru pada komitmennya kepada mereka yang tersisih, kepada mereka yang kecil, dan kepada mereka yang sering terlupakan. Menjadi seorang pemimpin Kristen haruslah mempunyai komitmen untuk melayani, bukan dilayani. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi seorang pemimpin Kristen tentu mengalami banyak godaan. Godaan pemimpin yang terbesar, misalkan godaan untuk diservis, godaan untuk dihormati, dan godaan untuk terus dilayani. Maka banyak orang terus memperkuat posisi kepemimpinannya supaya dapat penghormatan yang maksimal. Orang yang sadar dengan orientasi melayani mengakibatkan dia akan memimpin dengan spirit yang melayani. Hal ini berdampak pada setiap aspek yang dilakukan dan dikerjakan. Maka ada perubahan demi perubahan yang bisa dilakukan di dalam hidup. Seorang pemimpin akan mengerti di mana ia dipanggil dan dalam bidang apa, lalu melakukan hal itu untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Sehingga orang akan memaksimalkan diri untuk mewujudkan tugas itu dalam rangka menumbuh kembangkan pelayanan. Tentu ada tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Namun dengan mentalitas yang kuat, maka pemimpin akan menciptakan perubahan di mana ia ada. Itu menjadi kegairahan kebangunan yang hebat yang diperlukan dalam hidup. Jika prinsip melayani ada dalam kehidupan pemimpin kita nanti, maka rakyat atau jemaat akan menjadi sejahtera. Mereka benar-benar bekerja untuk memberi buah, bukan menindas orang lain demi mempertahankan kedudukannya. Pemimpin yang memiliki orientasi melayani membuat dia memimpin dengan spirit yang melayani. Dan hal ini berdampak dalam situasi yang dilakukan dan dikerjakan. Sifat rendah hati mutlak menjadi seorang pemimpin. Kerendahan hati terlihat dari kemauannya mendengarkan masukan, bahkan kritikan dari orang lain, untuk dapat memperbaharui diri. Pemimpin yang baik dan benar haruslah bisa membawa pembaharuan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya untuk kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu yang diharapkan pemimpin mempunyai peranan yang penting untuk membawa pembaharuan bagi keluarga, lingkungan masyarakat, dan berjemaat. Tentu ada beberapa hal yang mestinya dimiliki oleh seorang pemimpin yang membawa perubahan. Yang pertama dimulai dari sikap pemimpin yang takut akan Tuhan dan percaya sungguh kepada Allah. Selanjutnya selalu mengingat akan karya perbuatan Allah yang besar di dalam hidupnya. Berani menyatakan kebenaran dan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dan memiliki ketetapan hati dan yang berkenan kepada Allah. Sebagai pemimpin kita harus menyadari bahwa Allah memilih dan mengutus setiap kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun tantangan dihadapi besar dan bersahabat dengan kita,
apakah tetap setia menjadi pemimpin yang membawa pembaharuan bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat, serta lingkungan bergereja di mana kita tinggal dan kita hidup? Dari bagian bacaan di hari ini ada beberapa hal yang perlu kita maknai. Yang pertama, jadilah pemimpin seperti Hizkia yang berkarakter baik, sehingga ia dapat memilih kebenaran dan hidup di jalan kebenaran itu. Yang kedua, jadilah pemimpin yang bijaksana, yang memiliki sikap pengertian serta takut akan Tuhan, yang adalah sumber hikmat, yang memberikan kuasa kebijaksanaan, memberikan kuasa pengetahuan, kecakapan, kepandaian, dan pengertian untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam keadilan, dan hidup dalam kejujuran, dan semua yang mendatangkan berkat dan sukacita di tengah keluarga, masyarakat, dan hidup berjemaat. Yang ketiga, kepemimpinan yang bijaksana mempraktekkan sikap berpengertian yang diwujudkan melalui cara hidup yang benar, baik, adil, jujur, dan lemah lembut, serta menyenangkan, sehingga membawa damai sejahtera dan kebahagiaan bagi sesama. Yang keempat, beriman kepada Tuhan bukan berarti hidup kita jauh dari tantangan, tetapi tempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah tantangan kerja yang memungkinkan Tuhan terus memampukan kita menghadapi tantangan dan menyelesaikannya. Yang kelima, jangan padam kemuliaan Allah di hidup kita dengan menutup pintu hati kita untuk menjauhkan diri dari kehidupan beribadah, tidak mengindahkan rumah Tuhan, padam pelita, membiarkan kehidupan kita hidup dalam kegelapan. Dengan demikian kita menutup kebaikan atas kasih Allah. Dan yang keenam, Tuhan Yesus akan tetap menolong setiap pemimpin kita yang baru untuk menjadi pemimpin yang sejati dengan melayani sesama, dan kiranya dapat membawa GPI Papua ke arah yang makin maju dan lebih baik, sehingga gereja Tuhan di tengah lembaga GPI Papua semakin tumbuh berkembang pesat dan misi pelayanan Kristus semakin nyata. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.